Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mister akan coba untuk membahas terkait dengan course yang selanjutnya, masih di modul 1 pelajaran keempat, di bagian lokakarya tentang pemecahan masalah. Masih di bagian nested constructure atau nested structure. Sekarang kita masuk ke bagian soal-soalnya. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi masuk ke dalam modul course-nya ya, teman-teman. Karena Mister di sini masuk track supaya bisa mengulang lagi dari awal sehingga bisa menunjukkan ke teman-teman bagaimana proses pengerjaannya. Oke, kita masuk ke bagian nomor 1, mengenai teori. Sesuaikan konsep dengan artinya. Oke, hati-hati ya. Di sini kita mempunyai suatu kata di mana nanti kata ini berpadu dengan penjelasan yang mana nih yang benar. Sekarang yang pertama adalah variabel. Apa itu variabel? Kita coba cek di sini. Variabel itu adalah suatu elemen yang bisa menyimpan data. Kira-kira yang mana nih? Yang pertama, fungsi yang diterapkan pada objek tertentu. Oke, bukan. Elemen data yang memiliki namanya sendiri ya. Oke, ini ya. Jadi variabel adalah elemen data yang tadi bisa menyimpan data dan dia mempunyai nama-nama sendiri. Nama-nama yang kita define sendiri. Nah, untuk pembuatan nama variabelnya, hati-hati teman-teman. Memang secara sistem tidak ada masalah ketika kita membuat variabel dengan nama X, Y, atau Z, 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 Z. Nggak ada masalah. Tapi perlu diperhatikan keterbacaan code-nya. Karena kita ini ngomong dengan menggunakan bahasa mesin, sehingga mesin nggak akan mempedulikan itu. Tapi pada saat kita berkolaborasi dengan developer lain, nama variabel atau nama fungsi, nama kelas dan sebagainya akan sangat signifikan berpengaruh supaya developer lain pun paham dengan apa yang kita define di sini. Jadi tetap gunakan kata-kata yang mudah difahami, mencerminkan apa yang ada di dalam isi datanya. Sekarang yang kedua, tipe data. Tipe data apa ini? Hasil dari fungsi mengekstrak satu karakter, integer, string, fungsi ini ya, fungsi nt, bilangan bulat, desimal, dan string. Bagian paling bawah. Kemudian fungsi untuk mengubah dari satu data ke data tipe yang lain. Oke, mengubah tipe data ya. Kita sudah mempelajari terkait dengan int dan string untuk sementara ini. Jadi kita bisa arahkan ke bagian penjelasan fungsi int dan string. Nilai yang dikembalikan. Jadi ada return. Value-nya itu ada suatu hal yang dihasilkan dari penggunaan fungsinya. Kita cek. Oke, ini dia hasil dari fungsi. Kita sudah mencoba untuk mengimplementasikan int di mana dia mengembalikan suatu nilai dengan mengkonversi tipe datanya. Jadi itu termasuk dengan pengembalian dari fungsi, hasil dari fungsi. Fungsi ada dua secara umum, ada fungsi built-in dan custom function. Sekarang kita masih fokus pada fungsi built-in yang sudah disediakan oleh Python. Kemudian irisan, mengekstrak satu karakter atau fragment dari string. Yang terakhir, metode adalah fungsi yang diterapkan pada objek tertentu, misalnya ke string. Jadi seperti ini ya, untuk padu padannya terkait dengan kata yang sebelah kiri dan penjelasan yang ada di sebelah kanan. Kita coba running, apakah betul? Oke, clear. Nomor 1, clear. Sekarang next ke nomor 2. Komputer, sekarang ini kita mencoba untuk mengisi titik-titik yang ada di bawah ini ya. Isi celah dengan istilah atau nama tim yang sesuai. Semua kata harus ditulis dengan huruf kecil. Jadi jangan nulisnya huruf kapital gini ya. Kapital. Huruf kecil semuanya. Karena ini kita mau di tes atau dicek by system. Komputer hanya memahami bahasa sinyal yang terdiri dari satu, dari, dan nol. Oke, maksudnya satu dan nol ya. Agar komputer memahami perintah dengan Python, sebuah program khusus ditemukan. Apa yang kita pakai? Interpreter. Program khusus yang kemarin udah kita bahas. Jadi semua code itu nanti akan diterjemahkan oleh interpreter ke dalam bahasa biner 1 dan 0, di mana nanti sistem akan mengeksekusi sesuai dengan apa yang udah kita perintahkan dalam logic code-nya tadi. Saat mengenali sebuah perintah, perintah itu bergantung pada data variabel tipe datanya.
Karena ini beberapa operator mungkin memiliki berapa nilai. Misalnya operator plus dapat digunakan baik untuk jumlah angka. Oke. Plus. Jadi di sini operator plus kalau kita beroperasi dengan tipe data yang berbeda, dia akan menjadi mempunyai fungsi yang berbeda juga. Contohnya misalnya dari kalimat ini, saat mengenal sebuah perintah, perintah itu bergantung pada data variabel tipenya. Jadi kalau dia ketemu ternyata interpreter mendefinisikan, oh ini ternyata tipenya integer nih. Ketika kita tambahkan dengan tanda plus, maka yang terjadi adalah operator aritmatik. 1 tambah 1 ya 3. Tapi kalau ternyata kita define variabelnya atau nilainya itu dalam bentuk string dengan diapit tanda kutip, baik tanda kutip 1 atau tanda kutip 2, ketika dioperasikan dengan operator plus yang terjadi bukan menambahkan secara aritmatik, tapi menggabungkan. Kalau tadi string 1 ditambah string 2, yang terjadi adalah 12, bukan 3. Jadi hati-hati dengan penggunaan tipe data pada saat kita mendefine suatu nilai atau mendefine suatu variabel. Sehingga nanti harapannya interpreter dapat bekerja sesuai dengan logik kita. Yang tadi itu nggak error ya. String 1 ditambah 2 yang berbentuk string 12 hasilnya itu nggak error. Secara sistem masih bisa dieksekusi dan itu dianggap berjalan berfungsi sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh sistem. Jadi itu akan menjadi bug. Hati-hati dengan bug. Oke, sekarang kita coba runningnya. Apakah berhasil? Oke, clear. Jadi 1 dan 0 interpreter adalah program khusus untuk menerjemahkan code kita, kemudian interpreter melihat dari tipe datanya seperti apa. Operator plus punya beberapa kegunaan. Selain operator plus juga sebenarnya ada satu lagi operator kali. Nah, ini kalau kali di bagian aritmatik teman-teman udah paham ya, seperti matematika biasa 1 kali 2 ya 2, 2 kali 2 4. Tapi kalau dalam string, kalau 2 kali misalnya ada kata Python, maka yang akan tertulis adalah Python-nya dicetak 2 kali. Begitu pula kalau misalnya 2 kali string 2, maka yang terjadi adalah 22. Atau 2 kali string 5, yang terjadi adalah 55. Terlihatnya di kita ya 55, karena dia menggabungkan 5, diulang lagi, sekali lagi 5. Karena diulang 2 kali penulisan stringnya. Oke, nomor 2 clear, sekarang nomor 3. Oke, nomor 3 kita typing lagi, kita latihan ngetik. Kita ketik-ketikan aja dulu. Pastikan tulisannya sama. Ketika dia salah ketik, misal seperti ini, hapus dulu, kemudian ulangi lagi. Ketika sampai ujung, ketekan enter. 2 sama dengan indah jauh berbintang 5. Kita ketik. Print. Rating titik 2. Hotel 1. 25 hotel. Oke. Continue. Oke, kita masih typing dulu. Bonus karyawan. Nah, ini kalau kita lihat di sini kita sedang mencoba untuk mengetikkan sebuah komen ya. Di baris ke-1 itu adalah sebuah komen di mana komen itu tidak akan tereksekusi oleh program. Dianggap tidak ada di dalam code-nya. Meskipun secara eksplisit atau secara kita memandang dia ada ya tulisannya, tapi di dalam interpreter dia dianggap tidak ada artinya sehingga diabaikan oleh interpreter. Jadi kalau teman-teman mau mencoba untuk mengabaikan code-nya, itu teman-teman bisa buat dengan menggunakan komen, bisa ditahan kontrol kemudian tekan slash atau tuliskan tanda crash seperti tadi. Oke, sekarang nomor 5, memperbaiki masalah pada program. Oke, ini ada outputnya, sudah terlihat. Kirim tawaran pekerjaan ke Barbara Michael Stan. Oke. Oh, ada ini ya, ada variabel note di mana nanti ini isinya adalah kalimat ini. Nah, kita akan mengekstrak nilainya sesuai dengan apa yang sudah disesuaikan di sini, yaitu kata-kata Barbara, Michael, dan Stan. Perbaiki kesalahan dalam program ini harus mencetak permintaan seperti pada gambar. Oke. Kita lihat note-nya dulu. Variabel note-nya berisi dengan variabel tipe data string, di mana dia diapit oleh tanda petik,
Kemudian kalimatnya juga sudah oke, tidak ada masalah di situ, tidak ada yang perlu diperhatikan, tidak ada yang perlu dibetulkan lagi. Di baris ke-1 lihat ada komen. Nah, ini yang tadi Mister sampaikan, bisa di menggunakan ini misalnya Mister hapus ya. Bisa kita gunakan kontrol tahan CTRL dibagi pengguna Windows, kemudian pencet slash, tahan kontrol, pencet slash, maka dia akan langsung muncul komen di sebelah kirinya ada tanda crash, atau teman-teman bisa manual tuliskan tanda crash. Ini akan menjadi komen. Oke, variabel note-nya tadi udah oke. Sekarang bagian menawarkannya, di mana menawarkan ini adalah isian dari si Barbara Michael Stan. Nah, ingat pada saat kita mau mengekstrak string, indeksnya itu selalu dimulai dari 0. Karena kalau Barbara berarti B-nya ini adalah 0 ya. B-nya ini 0. Sekarang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terakhirnya plus 1. Berarti yang kita butuhkan adalah 0 sampai 7. Karena 6 tadi ya terakhirnya ya. Kemudian yang kedua di bagian Michael. Kalau ini adalah 6, berarti ini 7, 8, 9. Oke, Michael dimulai dari indeks ke 9. Kita tuliskan terlebih dahulu biar nggak lupa. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tambah 1 untuk akhirnya. Jadi 15 tambah 1, 16. Kemudian yang terakhir adalah sistan. Di sini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Berarti di sini kita tuliskan angka awalnya 21, kemudian terakhirnya berapa? 21, 22, 23, 24 plus 1. Di bagian akhir selalu tambahkan 1. Berarti 25. Nah, sekarang kita coba running ya. Coba kita cek dulu. Outputnya kirim tawaran pekerjaan ke titik 2. Oke. Kemudian dipisahkan sama garis miring atau slash. Oke, sekarang kita coba running. Apakah berhasil? Oke. Kita lihat outputnya. Barbara Michael Stan. Sesuai dengan output yang ada di sini. Nah, ini teman-teman juga bisa modifikasi dengan menggunakan find misalnya. Boleh, nggak harus seperti ini. Jadi, implementasi code itu bisa berbagai macam. Yang penting, alurnya teman-teman pegang. Yaitu, kondisi kita di sini adalah akan mengekstrak tulisan Barbara, Michael, dan Stan. Oke, clear nomor 5. Sekarang next level ke nomor 6. Oke, mengoptimalkan perhitungan. Kalau kata-kata mengoptimalkan berarti ada beberapa fungsi yang bisa kita gabungkan supaya nanti outputnya semakin efisien. Sekarang outputnya ada 2 input, gaji dan masukkan banyak hari libur, kemudian ada perkiraan gajinya. Adakah ketentuan di sini bagaimana cara menghitung perkiraan gajinya atau kita langsung penggunaan ini aja ya berarti ya? Kita cek dulu deskripsinya. Uang liburan adalah uang yang dibayarkan kepada karyawan selama liburan. Ini adalah program kalkulator liburan, buat program lebih ringkas sehingga mudah dibaca. Oke, kita akan coba mengkonversi semua fungsi di mana kalau dia bisa diintegrasikan jadi satu atau dibuat nested structure atau kondisi bersarang, maka kita buat dia menjadi kondisi bersarang. Ketentuannya di tipsnya. Kurang dari 6 baris, berarti 5 ya. 5 baris maksimal. Hari libur dihitung caranya, oh ini ya ketentuannya. Pembayaran liburan adalah gaji 1 hari kerja dikali jumlah hari libur. Gaji 1 hari kerja dikali jumlah liburan. Oh ini udah bener nih berarti. Banyak hari rata-rata dalam 1 bulan dari 28 sampai 31. Gaji rata-rata untuk 1 bulan kerja. Oke, sekarang ini beberapa tips yang bisa kita gunakan ya. Sekarang kita kembali lagi bagian outputnya. Pertama, masukkan gaji bulanan. Nah, ini karena digunakan untuk menghitung secara aritmatik, maka kita perlu melakukan konversi. Nah, kita lihat di sini, sudah ada konversinya. Cuman di sini, di nomor 2-nya, di baris keduanya, masih mengkonversi lagi. Jadi, ini nggak perlu lagi ya. Ini kita hapus saja berarti, karena udah dikonversi di bagian atasnya tadi, yang ini. Kemudian liburannya, banyak hari libur. Masukkan banyak hari libur. Itu juga akan dioperasikan aritmatik. Sehingga kita gunakan cara yang sama, kita gunakan fungsi int untuk mengkonversi input ke dalam bentuk integer. Jadi ini kita tidak pakai dalam di bagian code ketiganya. Baris ketiganya kita hapus, karena udah kita satuin. Kemudian
bulanan, jumlah rata-rata dalam satu tahun, satu bulan. Jadi udah selesai di define seperti ini, tidak perlu kita ganti lagi, tidak ada yang salah. Kemudian gaji harian sama dengan gaji bulanan dibagi bulanan. Gaji harian itu sama dengan gaji bulanan ini dibagi bulannya. Bulannya adalah 29,3. Sementara kalau gaji liburan itu sama dengan gaji harian dikali liburannya. Gaji hariannya itu ini. Nah, sekarang kita lihat ya, ini dipanggil juga di sini. Ini kita bisa buat jadi satu. Gaji liburan ini merupakan kombinasi dari gaji harian dengan liburan. Di mana gaji harian itu adalah gaji bulanan dibagi bulanan. Jadi ini kita bisa pindahkan sini. Kita cut, kemudian kita masukkan di sini. Oke, jadi yang awalnya di atas kita gabungkan jadi satu di sini. Kemudian dikalikan dengan liburannya. Oke, nah ini kita hapus garis keempatnya. Sudah 5 baris. Di sini ketentuannya kurang dari 6. Berarti udah oke ya kalau 5. Sekarang kita coba cek dulu outputnya. Perkiraan gaji sama dengan titik 2 gaji liburan. Oke, sekarang kita coba running dulu. Apakah berhasil? Tadi gaji bulanannya berapa? Misalnya di sini kita ikutin 29.300 dan 10. 29.300 dan 10. Oke. Clear ya? Nomor 6 sudah bisa aman. Jadi udah sesuai dengan ketentuan di tipsnya, kurang dari 5, dan ini udah kita berhasil gabungkan di sini. Dan ini masih terlihat sangat mudah dipahami ya, karena ini masih perkalian atau operasi aritmatik sederhana. Jadi nggak perlu lagi kita buat dua variabel terpisah. Jadi langsung aja gaji liburan, gaji bulanan, bagi bulanan kali liburan. Clear. Oke, terakhir di bagian nomor ke-7. Oke, nomor 7 juga kita disuruh untuk membuat program. Kalau nomor 6 tadi, kita benerin programnya. Kalau nomor 7 ini, kita buat from scratch-nya. Untuk bonus karyawan ya sekarang. Mirip seperti tadi ya, konsepnya. Ini outputnya, ada gaji inputnya nanti, kemudian ada satu lagi inputnya adalah jumlah jam kerjanya, kemudian output terakhirnya adalah ukuran premiumnya. Sekarang ketentuannya adalah susun program untuk menghitung premi, yaitu meminta gaji bulan rata-rata, oke ini, meminta jumlah dan jam bekerja pada akhir pekan, oke ini, menghitung bonus. Nah ini ya, rumusnya ini yang kita pakai nanti ya, teman-teman ya. Jangan keluar dari algoritma ini, karena ini ketentuan dari soalnya. Sekarang panjang code-nya harus kurang dari 5. Berarti kurang dari 5, 4 ya. Tapi di sini lebih pendek dari 6 baris. Oke, kita coba cek aja ya. Apakah 5 atau 4 nih yang diminta. Sekarang kita buka lagi ke bagian output-nya. Kita define dulu variabelnya. Gaji sama dengan, karena kita akan buat dalam perhitungan aritmatik, kita konversi ke dalam integer terlebih dahulu. Kemudian inputnya kita kasihin gaji bulanan. Titik 2. Kemudian selanjutnya jam. Kita buat di sini karena dia akan sama alasannya dibuat dalam bentuk aritmatik, operator aritmatik, maka kita perlu konversi. Jumlah jam kerja di akhir pekan. Titik 2. Selanjutnya adalah print dari hasil perhitungannya. Nah, ini udah terlihat outputnya. Pastikan sama. Nah, ini ya, kelihatan ya, Mr. Tiffany. Ini signifikan kalau dalam automatic check. Jadi, jangan sampai ada huruf yang berbeda. Besar kecilnya sangat signifikan. Bahkan spasinya pun juga. Ukuran premium titik 2, premium titik 2, koma. Ini adalah hasil dari rumus yang sudah ditentukan di sini. Gaji dikali 0,1 dikali kerja akhir pekannya, yaitu jamnya. Jadi gajinya disimpan dalam variabel gaji, kemudian dikalikan 0, titik ya, 0,01, kemudian dikali lagi, kerja akhir pekannya adalah disimpan variabel jam. Jam. Wah, jadi kita dapat 3 baris saja nih. Udah kelar. Apakah sudah cukup bisa menyesuaikan dengan automatic check-nya? Kalau kita lihat tidak selesai semua ya. 3
3 ketentuan yang sudah kita kerjakan dalam 3 baris juga nih. Oke, kita coba cek. Kita running. Ini misalnya berapa nih? 100.000. Terus itu 8. Kita coba running. Tuh, Warga Padma. Jumlah jam kerjanya 8. Oke. Clear ya? Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti ini atau bisa menyimpan ini dulu ke dalam variabel misalnya. Kan masih bisa kalau dia 5 baris masih bisa ya atau 4 baris. Nah, ini kalau ditambah 1 baris lagi masih 4. Itu juga bisa. Jadi aman. Yang penting adalah kondisinya masih terbaca ya teman-teman ya. Nested structure itu tidak serta-merta langsung kita pendekin semuanya. Kalau itu susah terbaca dan tidak bisa difahami, sulit ya, bukan tidak bisa, sulit dipahami, mending dipisah. Sehingga harapannya developer lain yang tidak menulis code, kalau kita yang nulis code ya kita tentunya paham ya, tapi kalau developer lain yang melihat, itu bisa gampang untuk mengikuti alur logik kita. Oke, demikian yang bisa Mister sampaikan terkait dengan pembahasan course kita untuk yang lokakarya tentang pemecahannya di modul 1 pelajaran keempat. Untuk yang bintang-bintang silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Jika ada menemukan kesulitan boleh WA Mister Wapri atau WA grup Mister atau komen di video ini supaya nanti Mister tahu bagaimana kendala atau hal-hal yang dihadapi teman-teman kesulitannya sehingga nanti kita akan coba bahas bersama-sama di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.